Saya sudah baca lagi, nanti saya ulang lagi untuk perjalanan kita besok ya, kuning ya. Saya serahkan kepada Luna yang akan menemani kita selama kita ada di Istanbul. Halo, halo Luna. Halo. Halo semuanya, bukan lo namanya ya? Sebentar, lebih baik dicek di cuaca besok bagaimana, karena itu saya buka HP dulu Bapak Ibu. Ini musim semi, biasanya musim semi cuaca seperti ini, tapi sampai minggu lalu masih dingin sekali. Baru mulai bagus cuacanya, sekitar 22 derajat sekarang. Coba lihat besoknya, sama aja. Mulai dari 18 sampai 22 derajat Bapak Ibu. Ya. Untuk kita bukan dingin, tapi untuk Anda mungkin dingin sekali ya. Berarti bawa jaket tepis Bapak Ibu. Selamat datang di Istanbul lagi. Super kita namanya Bapak Sedat. Nanti selama 2 hari kita bersama-sama. Bisnis akan sama juga Bapak Ibu, tidak berubah ya. Oke, baru mendarat di Bandara Istanbul, bandara terbesar di Eropa. Berarti kita berada di mana? Benua apa? Benua Eropa, betul. Kita berada di benua Eropa karena negara Turki didirikan atas 2 benua, Asia sama Eropa. 95% tanahnya negara Turki terletak di Asia kecil Bapak Ibu. Pasti kenal sama nama ini, Asia kecil sama siapa? Santo Paulus, Santo Yohanes, Petrus. Gereja pertama di Asia kecil di Antioquia. Asia kecil, 95% tanah negara Turki terletak di Asia. Hanya 5% tanahnya terletak di Eropa. Kalau 5% tanah kami yang terletak di Eropa namanya Rumeli, artinya tanah Romawi. Tanah Romawi artinya, kenapa begitu? Konstantinopel, ibu kotanya kerajaan Romawi Timur dari zaman dulu sampai abad ke-15 Masehi, terletak di benua Eropa saja, bukan di benua Asia. Itu alasannya disebut tanah Romawi. Kota Istanbul sama juga terletak atas 2 benua Bapak Ibu. Dua-duanya, bagian Eropa sama bagian Asia, kadang-kadang ganti benua. Kalau kami yang tinggal di kota ini, sehari bisa 2-3 kali ganti benua. Contoh, tinggal di Asia, kerja di Eropa. So, berarti setiap hari kerja ganti benua. Untuk kami orang Turki, kita disebut bukan benua Asia atau bukan benua Eropa, bagian Asia atau bagian Eropa, disebut seperti itu. Atau kita bilang bahasa the other side, disebut seperti ini juga. Istanbul adalah kota yang terbesar negara Turki. Jumlah penduduknya yang resmi 15,5 juta. Tapi sekitar 22 juta orang tinggal di sini. Kurang lebih sama dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta, kalau 26 jutaan, saya tidak 17 juta. Oke. Yang resmi penduduk yang resmi adalah kurang lebih sama dengan Jakarta Bapak Ibu. Macetnya sama dengan Jakarta juga. Itu alasannya saya sudah bicara sama Bapak Sedat. Tolong masuk jalan tol ini. Ada 2-3 jalan tol yang dekat sama bandara ini. Yang lain udah macetnya luar biasa. So lebih baik kita ikut yang paling lancar dan paling cepat, karena udah tahu lah Bapak Ibu sudah capek sedikit, lelah ya. Kita ke restoran langsung Bapak Ibu, langsung ke restoran. Malam ini makanannya adalah kebab ya, makanannya adalah lokal. Saya berharap Bapak Ibu akan senang sama makanan Turki yang lokal, karena restoran ini bukan khusus untuk wisatawan. Ini benar-benar orang Turki makan Bapak Ibu. Di mana orang Turki makan? Yang pertama, yang kedua, restoran ini dekat sama hotel. Kalau kita ke restoran yang lain harus masuk kota tua, berarti dari bandara ke kota tua sama macet 2 jam. 2 jam pergi, 2 jam balik lagi. Sama seperti apa dari Jakarta Pusat ke mana, ke Bekasi mungkin ya. Seperti itu.
Ya, karena pernah ke Jakarta beberapa kali, saya sudah tahu. So lebih baik Bapak Ibu kita ke restoran ini dekat sama hotel. Hotelnya adalah Mercure Pullman bersama. Ya, hotel bintang 5. Nanti makanannya adalah ada banyak yang makanan pembuka di meja. Kebab ini sebenarnya bukan kebab Turki di Indonesia ya. Kalau kebab Turki di Indonesia namanya di sini döner kebab. Ya, döner kebab, bukan kebab Turki. Sejenis saja. Kalau kebab ada banyak yang macam-macam. Kebab dari Adana, kebab sama daging sapi, kebab sama daging domba, semuanya namanya berbeda. So ini ada mix kebab sama sate ayam, seperti itu disebut sate ayam, disebut sama namanya kebab juga. Nanti Bapak Ibu akan coba ya. Sama restoran ini, dan jangan kaget mungkin banyak orang Turki Bapak Ibu ya, lihat pasti mereka akan kaget lihat Anda juga karena jarang ada wisatawan di restoran ini. So, kita ke restoran dulu, besok dan lusa nanti kita akan ada makanan Chinese, makanan Indonesia, tapi baru datang dari Indonesia belum kaget makanan Indonesia ya. Makanan Turki dulu belum kaget. Sudah ribu nasi. Nasi ada nasi. Pasti ada. Saya sudah telepon ke restoran. Kalau di Turki ada dua macam nasi. Nasi putih sama nasi gandum Bapak Ibu. Nasi gandum mirip sama nasi goreng. Nasi putih masaknya berbeda dari Indonesia. Karena Turki biasanya pakai minyak zaitun. Seperti apa nasi uduk. Rasanya mirip sama nasi uduk ya. Kalau saya antar di restoran dan tidak ada nasi, berarti belum makan ya, walaupun ada banyak makanan. Harus ada nasi. Ya, udah tahu. Sama dengan roti. Kalau orang Turki belum makan roti, artinya Belum makan. tidak makan. Ya, kalau nggak ada roti, artinya belum makan Bapak Ibu. Selalu makan roti sarapan pagi, ada roti. Makan siang, ada roti. Makan malam, ada roti. Ini negara Sebelum tidur, belajar. roti lagi. Ya, mungkin. Sama aja, rotinya berbeda. Maksud Iya, saya nanti roti dari tepung gandum. Jangan khawatir. Rotinya enak di sini juga. Sama untuk informasi besok pagi di sarapan pagi Bapak Ibu, nasinya nggak ada juga ya. Karena ini adalah hotel-hotel biasanya sarapan paginya adalah internasional Eropa. So berarti kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi maksimal tidak ada. Ada apa roti, telur, sayur-sayuran, keju, zaitun semuanya ada. So banyak macam roti, buah-buahan semua ada. Biar kasih tahu juga untuk besok pagi. Tapi jangan khawatir makan siang nanti pasti ada nasi sama makan malam. Saya bicara sama restoran mereka atur khusus untuk grup kita. Oke, biar informasi sedikit tentang cuaca. Deket banget. Ini memang 22 derajat, bukan terlalu dingin kalau ada sinar matahari Bapak Ibu. Kadang-kadang ada banyak awan, mataharinya tidak ada, merasa dingin. Waktu turun dari bis, rekomendasi saya bawa jaket Anda juga dimanapun ya. Karena tiba-tiba cuaca bisa berubah karena musim semi. Kalau musim panas tidak bermasalah. Musim panas benar-benar panas. Musim semi sama musim gugur, ya cuacanya lumayan bagus, tapi tiba-tiba berubah. Anginnya kencang, nanti berasa lebih dingin. Malamnya lebih dingin, siangnya lebih panas, seperti itu. Ada 4 musim, musim semi, gugur, panas sama dingin. Musim dingin ada salju turun di Istanbul. Musim panas yang maksimal 35 derajat. Masih bagus kalau daerah Efesus 44-45 derajat. Lebih panas. Lebih panas Efesusnya. Itu informasi dari saya, silakan bawa jaket dimanapun biar aman ya. Kalau merasa dingin tidak bermasalah pakai jaket tipis, bukan jaket tebal. Oke, tambah informasi tentang negara Turki sedikit lagi sampai ke restoran.
tidak bicara sejarah hari ini ya, karena udah capek dengar sejarah. Biar informasi sedikit-sedikit. Turki satu negara di antara Eropa sama Asia. Saya minta maaf duduk biar semua Anda lihat petanya. Ini Bapak Ibu 95% negara Turki yang terletak di Asia. Tanahnya yang terletak di Asia. Ini 5% namanya Romawi, tanah Romawi di Eropa. Lokasinya Istanbul di sini. Yang ini adalah Istanbul. Jumlah negara ini, jumlah penduduknya adalah 88 juta. Berbatasan sama negara-negara yang lain dari Asia. Syria di sini, ini Syria, jauh sekali dari Istanbul. Ini Turki Tenggara. Yang Irak, Mesopotamia, di mana ada Tigris sama Efrat. Tigris sama Efrat mulai dari Turki, Bapak Ibu. Mulai dari Turki lewat dari dari Irak. Timur, Turki Timur, berbatasan sama Georgia di atas sini. Armenia, Iran. Berarti Georgia, Armenia, Iran ini negara-negara Turki berbatasan. Dari Eropa, Yunani sama Bulgaria. Naik mobil dari Istanbul nanti sampai ke perbatasan Yunani sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Lagi Bulgaria sama juga 3 jam. Kalau semua Anda punya Schengen visa, besok pagi kita berangkat dari hotel ke Yunani, boleh? Mau? Saya juga mau. Karena Yunani memang lumayan bagus juga Bapak Ibu. Tapi harus ada Schengen visa. Kalau belum ada visa tidak boleh masuk. Sama untuk penduduk sini. Kami warga negara Turki harus ada Schengen visa untuk masuk Eropa, Bapak Ibu, sama dengan Indonesia. Lagi bahasanya adalah bahasa Turki. Bahasa Turki, bukan bahasa Arab ya. Ibu Lucy sudah tanya sama saya, apa artinya terima kasih dalam bahasa Turki? Teşekkür ederim. Teşekküren. Ya, seperti teşekküran, teşekkür. Teşekkür. Ya, teşekkür. Seperti syukur, bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur tapi bukan bersyukur. Teşekkür. Teşekkür. Ya, teşekkür. Orang Turki jarang ada yang bicara bahasa Inggris. Tapi restoran, hotel atau tempat wisatawan. Why not speak English? Karena Turki awal era yang ini, maksud saya setelah Perang Dunia Pertama ada perang kemerdekaan, dan setelah perang kemerdekaan itu sistemnya berubah dari kerajaan ke republik, dan ini republik baru. Mereka tidak mau ada bahasa yang lain. Belajar bahasa Turki dulu baru bisa belajar bahasa yang lain, Pak. Dan ini mereka lebih senang sama bahasa Turki dulu. Jadi nasionalis kebangsaan. Betul. Kami memang nasionalis, betul. Tapi itu bukan sama seperti Nazi ya. No. Bukan. Nasionalis tapi oke lah, bukan terlalu taat atau fanatik, bukan fanatik. Tapi ini dari zaman dulu. Sekarang semua sekolah-sekolah ini English as a second language. Kebanyakan yang generasi muda, mereka bisa paham, tapi susah bicaranya. Mereka tidak bisa bicara, bisa paham. Middle age, upper middle age, jarang ada yang paham. Karena mereka dari awal era di sekolah-sekolah bahasa Inggris hanya seminggu 2 jam, tidak cukup untuk paham. Oke, tidak ada yang bicara bahasa Arab juga Bapak Ibu. Tidak ada yang bicara bahasa Arab. So, berarti yang maksimal adalah bicara bahasa Turki. Kalau Bapak Ibu bicara sedikit bahasa Turki sama mereka senang sekali. Orang Turki friendly, benar-benar friendly. Kalau bilang teşekkür atau selamat pagi dalam bahasa Turki adalah günaydın. What? Günaydın. United. Günaydın. Oke, günaydın. Artinya selamat pagi. Merhaba.
Hi, hello. Marhaba. Ya, seperti bahasa Arab. Teşekkür. Terima kasih. Cukup untuk 2 hari ya. Cukup untuk 2 hari Bapak Ibu. Ya. Biar berkomunikasi sama orang Turki. Hati-hati sama tamam ya. Tamam. Kamam. Tamam artinya oke. Semua tamam. Tapi jangan selalu bilang tamam. Kamam. Ada yang nakal nanti. What? Ini. Bercanda. Nanti ada cerita saya kasih tahu. Oke, lanjut lagi. Ibu kotanya adalah Ankara. Ankara adalah kota terbesar kedua negara Turki. Jumlah penduduknya adalah 5 jutaan. Ini ibu kota yang baru setelah Perang Dunia Pertama. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah Presiden pertama negara Turki, pendiri negara Turki juga Bapak Ibu. Beliau mendirikan Republik Turki sama seperti siapa Bapak Soekarno Indonesia. Pada tahun 1923 mendirikan Republik Turki di Ankara. Kemarin beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ya, Bapak Prabowo di Ankara datang ke Turki. Bicara bagus-bagus tentang Mustafa Kemal Atatürk juga yang di parlemen. Ada presiden sama parlemen, jumlah DPR-nya adalah 550 orang. Sistemnya sedikit berbeda dari Indonesia Bapak Ibu, enggak ada provinsi. Turki ada 81 wilayah, bukan provinsi ya. Wilayah sama wali kota. Wali kota adalah pegawai negeri, enggak ada gubernur di Turki. Badannya di situ. Sistemnya sekular, pemerintah sendiri, agama sendiri. Mayoritas adalah beragama Islam modern. Biar kasih tahu, nanti Bapak Ibu akan lihat kondisinya bagaimana juga. Benar-benar negara ini sudah sukses agama sendiri, pemerintah sendiri Bapak Ibu. Bisa. Ini adalah salah satu negara contohnya. Iya. Agama sendiri, pemerintah sendiri juga. Oke, di atas sini Turki Utara ada Laut Hitam. Laut Hitam ada beberapa negara pinggir sama Laut Hitam. Yang paling besar adalah Rusia, Ukraina di atas, Poland, Romania, Belarus. Yang ini saya bisa hitung negara-negara di atas. Ini Yunani. Di antara Yunani sama Turki ada Laut Aegean, Aegean Sea, bahasa Inggris. Laut Mediterania. Pasti Anda akan dengar di mana, di Holy Land juga. Karena Holy Land pinggir Laut Mediterania, tapi di sana mereka disebut Laut Tengah ya. Laut Tengah. Disebut Laut Tengah di sana Bapak Ibu. So ini adalah Antioquia. Di bawah Antioquia ada Syria, Lebanon, Holy Land seperti ini, Mesir, turun ke bawah. Ini dari sini. Zaman dulu kalau nggak ada perang di Syria, biasanya ada grup-grup masuk dari Turki ke Holy Land lewat dari Syria. Waktu belum ada perangnya. Oke, beberapa tempat saya mau disebut namanya karena sudah disebut sama Alkitab Bapak Ibu. Alkitab Kisah Para Rasul sama 7 gereja yang Alkitab Wahyu juga. So, yang paling terkenal adalah Antioquia. Ada gereja pertama sama Santo Petrus, pertama kali Paulus Barnabas Petrus datang ke sini dan mendirikan gereja pertama. Sekarang namanya Antakya atau Hatay. Tarsus sama Santo Paulus, Rasul Paulus lahir di Tarsus. Saya adalah Paulus dari Kilikia, saya adalah Paulus dari Tarsus. Ini adalah Tarsus di sini, kota saya dekat sama kotanya Rasul Paulus. Kalau lanjut sama di dalam atau di tengah negara Turki, Iconium, Listra, lagi lewat dari sini Perga, Miletus, di atas Efesus, sampai yang Efesus. Kota-kota yang saya disebut semuanya Kisah Para Rasul Paulus. Ya, 9 sama 11 Kisah Para Rasul 9 sama 11 Bapak Ibu.
Yang Galatya contoh surat kepada Galatya. Bapak Ibu, Galatya yang ini. Daerah sini zaman dulu adalah Galatya. Di daerah mana? Ankara. Kitab Wahyu 7 gereja. Ini adalah Efesus. Yang pertama adalah Efesus. Kedua adalah Smyrna. Di atas Pergamus. Lagi Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Hanya daerah sini. Mungkin ada yang mau tanya Patmos. Patmos pulau Yunani di sini. Ya, sekarang pulau Yunani. Jauh daripada Efesus. Patmos itu kalau naik ke ferry dari pusat asli dari Efesus 4 jam Bapak Ibu. Maka waktu 4 jam. Hanya musim panas atau cuaca bagus, musim dingin enggak ada ferry ke Patmos. Oke, ini tempat-tempat Kolese dekat sama Laodikia, dekat sekali sama Laodikia juga. Biar kasih tahu. Kita sudah berada di kota, di luar kota. Anda bisa lihat, coba lihat sebelah kanan kiri, kota Istanbul, bagian Eropa. Kebanyakan kota ini semuanya adalah apartemen, jarang ada rumah, Bapak Ibu, beda dari Indonesia, beda dari Jakarta. Kalau ada rumah, harganya lebih mahal daripada apartemen, unit-unit di apartemen. Ini masih di luar kota ya, bukan pusat kota. Bandara yang baru, oke, lumayan bagus, lumayan besar, tapi jauh sekali. Dulu ada satu bandara itu namanya Atatürk. Mungkin Anda akan lihat sudah ditulis namanya Atatürk Havalimanı. Lebih bagus di pusat kota, dekat sekali. Kota tua hanya makan waktu 15 menit. Tapi sama ini lebih jauh. So, ini kita sudah dekat sama restoran dan hotel. Tapi kita ke restoran dulu. Mudah-mudahan tidak ada banyak macet ya. Macetnya mulai jam 7 sampai jam 10 pagi Bapak Ibu. Oke, ini sebelah kanan ada daerah industri Bapak Ibu, ada pabrik-pabrik memproduksi tekstil. Turki memang terkenal produk tekstil atau mobil, lagi apa namanya, senjata, bukan pesawat tapi drone lain-lain. Ini satu era, kebanyakan adalah contoh Aydın itu bangunan besar, salah satu merek tekstil, daerah industri dekat sama apartemen atau daerah perumahan. Dulu ini di luar dari kota, daerah industri di luar dari kota, tapi udah lama sekarang jadi pusatnya kota. Banyak yang apartemen mereka mendirikan yang baru. Mudah-mudahan macetnya sudah selesai. Kelihatannya jarang ada, kurang macetnya. Puji Tuhan. Kalau ada macet luar biasa. Karena daerah industri ya, coba lihat semua pabrik-pabrik. Banyak orang yang kerja di sini, itu alasannya. Bentar ya Bapak Ibu, saya telepon ke restoran, kasih tahu kita datang. Teknik onların mı? Teknik onların.
Hai, halo. Badem kebabını götürdüm. Evet, badem kebabımız böyle. Oh, oke. Oh ya, this eggplant ya. Alacağım. Al bakayım. Eggplant. Oh, oke. Oh, it's good. Halo. Jadi kita makan kebab hari ini langsung di Turkinya. Biasanya kan kalau di Belanda kan aku makan restoran di Turki, tapi di Belanda. Kalau di sini langsung di negaranya, ini langsung dimasakin di sini, coba. Sama mama juga, ini lihat. Halo Mak. Gimana perjalanannya Mak? Capek? Jadi Tuhan, semangat. Tambah semangat, sehat. Sehat ya Mak. Jangan ngeluh-ngeluh ya Mak. Harus semangat ya, Tuhan selalu pasti sembuhkan ya. Iya, 3 hari kita di Turki ya. Iya, mempelajari waktu Rasul Paulus tanya ya. Tadi Mama dengar nggak? Ngantuk tadi Mama ya. Ya. Ini dia lihat. Itu ada di atas grupnya, tapi Mama kan nggak bisa naik tangga secepat itu. Dia udah di sini aja kita ya Mak. Terpisah dari grupnya di atas mereka makan. Karena itu kan tangga kan Mak. Iya. Tangga. Nah tuh di belakang tangga dia. Tuh ada makanannya, kita makan kebab. Tuh kebabnya tuh, nanti aku kasih lihat. Pokoknya hari ini aku makan kebab langsung di negaranya, negara Turki ya. Coba bilang bahasa Turkinya terima kasih. Taşekkür. Ya. Taşekkür. Ya, taşekkür. Ini kayaknya makanan pembukanya ya. Jadi ini aku nggak tahu apa, yang pasti kita cobain aja. Ini kelihatannya enak. Ini juga, enak sekali. Nanti mau kita cobain ya Mak. Bener nggak Mak? Kita cobain ya Mak. Jadi kita cobain dulu ini makanan apa nggak tahu. Yang pasti aku udah penasaran sih rasanya, sangat penasaran. Ini makanan Turki pembuka, katanya ini dari gandum. Ini sambalnya orang Turki. Ini juga dari gandum, tapi aku nggak tahu. Pokoknya ini lalap apa salad ya orang Turki. Ya. Ini makanan sekarang makanan utama ya, makanan utama ya. Ada roti, prata ya, tomat, cabai hijau ya. Sini ada dagingnya gitu. Oke, mari kita makan Mak. Sekarang kita makan lagi. Kayaknya makanan utamanya kayaknya. Coba aku cobain deh. Cobain ininya deh, langsung ke si daging-dagingnya ini. Aku cobain yang ini. Enak. Ada asap-asapnya. Dul, aku kasih sambalnya Turki itu ya. Wow, enak nih. Enak. Enak.
Hmm?